Oke, selamat datang kembali di dalam course Introduction to Information System. Setelah kita menyelesaikan section 1 hingga 3, kali ini kita akan membahas section 4, yaitu mengenai Information System Implementation, di mana akan terbagi menjadi 3 modul. Untuk modul kali ini, yaitu modul 8, kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau dikenal dengan CRM. Sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar, di situ terlihat ada beberapa contoh gambar dari neighborhood store. Sebetulnya apa sih neighborhood store? Mungkin kalau kita di lingkungan Indonesia, kita mengenalnya dengan toko kelontong yang ada di sekitar kompleks ya, ataupun warung. Di mana biasanya yang dilakukan oleh para penjual atau pemilik warung tersebut adalah mereka mengenal siapa saja yang berbelanja di warungnya. Biasanya mereka mengenal secara personal dari sisi namanya maupun dari keluarganya maupun dari kebiasaan-kebiasaan belanja yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Sehingga kita bisa mengenal bahwa neighborhood store atau warung itu menggunakan personal customer relationship dan mereka betul-betul mengenal secara personal pelanggannya. Nah, kemudian setelah beralihnya zaman dan berada di era supermarket dan mall, di mana personal customer relationship akan menjadi impersonal. Walaupun misalnya dari segi harga maupun produk tuh lebih beragam dan harga juga lebih murah, namun jalinan hubungan dengan pelanggan akan makin impersonal. Sungguh sangat sulit untuk bisa mengenal pelanggan yang datang di mall setiap harinya. Lalu kemudian kali ini kita berada di era internet ya, atau WWW, di mana makin banyak bisnis yang melakukan bisnisnya melalui online dengan menggunakan media internet. Di sini hubungan antar pelanggan akan menjadi impersonal. Pihak bisnis tidak mengenal secara fisik, tidak bisa melihat bagaimana customernya, dan mereka hanya bisa berinteraksi dengan menggunakan media internet. Namun hal ini tidak bisa menutup kemungkinan bahwa mereka bisa menjalankan manajemen hubungan pelanggan atau disingkat atau dikenal juga dengan Customer Relationship Management atau CRM. Dari segi definisi, CRM adalah memfokuskan strategi organisasi yang memfokuskan pada pelanggan. Terlihat pada gambar, di sini adalah gambar dari proses CRM. Jadi ini adalah bagaimana CRM itu bisa dilakukan oleh suatu organisasi. Kita melihat dari lingkaran yang paling luar. Dari panah, di situ ada panah CRM, panah berwarna hitam, masuk ke dalam lingkaran yang paling luar yang berwarna ungu. Itu adalah target population of potential customer. Jadi biasanya pada saat organisasi itu mau meluncurkan suatu produk, maka dia harus mengetahui kira-kira populasi targetnya itu ditujukan untuk siapa gitu. Dan disinilah dimulai yang namanya proses yang kita kenal dengan customer acquisition atau mengakuisisi pelanggan baru. Setelah menentukan target populasi, lalu kemudian biasanya pihak organisasi atau pihak bisnis, mereka akan memberikan semacam marketing atau mungkin akan memberikan sampel kepada beberapa pelanggan yang diharapkan untuk menjadi pelanggan. Nah, pada saat pemberian sampel atau misalnya demo atau apapun jenisnya, dan pelanggan itu melakukan pembelian, maka dia akan masuk ke dalam lingkaran yang berikutnya yang berwarna kuning, yaitu adalah customers. Nah, di lingkaran yang berwarna kuning yang bisa dilakukan oleh pihak perusahaan melalui CRM adalah dengan memberikan support dan resell. Pada saat pelanggan itu merasa nyaman memakai produk atau jasa kita dan dia melakukan pembelian atau pemesanan ulang terhadap produk dan jasa, maka dia akan masuk ke dalam lingkaran yang berikutnya yang berwarna biru, yaitu menjadi loyal dan repeat customer. Nah, loyal dan repeat customer ini adalah customer yang betul-betul menggunakan produk kita secara terus-menerus, dan bisa jadi mereka akan memberikan info kepada koleganya atau kepada teman atau saudaranya mengenai untuk memakai produk kita.
Nah, kemudian lingkaran yang paling dalam, yang biru tua, yang paling dalam itu adalah terbagi menjadi dua, high value repeat customer dan low value repeat customer. High value repeat customer ini maksudnya adalah pelanggan yang membeli produk kita secara terus-menerus dan menjadi loyal customer, namun dia membeli yang versi high end-nya. Jadi biasanya organisasi itu mengeluarkan dua versi produk, yang satu untuk versi high value-nya, dan lalu kemudian juga yang satunya lagi dia mengeluarkan versi produk untuk yang low value-nya. Nah, jika misalnya pelanggan itu terus-menerus melakukan pembelian tapi yang versi ekonomis dari produk kita, maka dikenal dengan low value repeat customer. Nah, di setiap tingkatannya itu, terutama pada tingkatan yang berwarna kuning dan berwarna ungu, masih ada kemungkinan si customer itu pindah kepada kompetitor kita. Nah, itu yang kita bilang sebagai churn atau lost customers. Itulah CRM proses. Lalu kemudian dari jenis CRM itu sendiri terdapat dua major komponen dari CRM, operational dan analytical. Operational biasanya dikenal dengan front office business process. Jadi di sini proses ini di mana organisasi itu berinteraksi dengan pihak customer. Sedangkan di analyticalnya ini biasa dikenal dengan back end-nya, di mana kita mengambil data yang sudah di-capture dari operational CRM untuk dilakukan analisa. Bisa untuk forecasting dan lain sebagainya. Pada operational CRM itu sendiri terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah customer facing application, lalu kemudian yang kedua adalah customer touching application. Customer facing application merupakan aplikasi-aplikasi di mana organisasi, hal ini bisa diwakili oleh pihak sales, itu berinteraksi dengan customer secara aktual atau secara langsung, misalnya melalui call center, customer service, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan customer touching application di sini, ini merupakan aplikasi di mana customer akan berinteraksi secara langsung melalui teknologi online ataupun aplikasi. Jadi tidak berinteraksi langsung melalui representatif dari company itu sendiri. Ada beberapa jenis customer touching application. Yang pertama adalah search and comparison capabilities. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah contoh dari website Praspanda. Website ini memungkinkan kita untuk mengcompare suatu produk dengan beberapa penjual. Jadi website ini sebetulnya tidak menjual produk ya, dia hanya sebagai sarana untuk filtering kira-kira produk ini dijual di mana saja, dan kita bisa membandingkan search dan comparison harga dari satu toko online ke toko online yang lainnya. Lalu kemudian aplikasi dari customer touching application yang lainnya adalah technical and other information services. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah contoh dari website Goodyear, di mana dia tidak menjual produknya di sini, namun dia memberikan informasi secara teknis mengenai produk yang dijual. Lalu kemudian ada juga tips-tips tambahan, seperti misalnya di situ ada tips mengemudi aman. Ya. Lalu kemudian aplikasi customer touching yang lainnya adalah customize product and services. Kita mengenal ada beberapa website yang dimana kita bisa mengcustom baju, kita bisa mengcustom kaos, kita bisa mengcustom sepatu. Seperti contoh yang ada pada gambar, ini adalah website dari Nike.com, dimana kita bisa mengcustom sepatu sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya saja untuk website ini mereka masih melayani customer yang ada di US saja. Lalu kemudian ada juga aplikasi yang lain berupa FAQ dan email yang biasa digunakan oleh organisasi untuk berinteraksi dengan customer. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi loyalty programs. Jadi sekarang sedang tren di beberapa bisnis untuk supaya dia bersaing dengan kompetitornya, dia mengeluarkan kartu member card atau loyalty program, di mana setiap kali customer belanja mereka akan mendapatkan poin, lalu kemudian poin itu bisa di-redeem misalnya dengan voucher ataupun dengan produk ataupun dengan pelayanan lainnya. Seperti yang pada contoh pada gambar, ini adalah website loyalty programs milik Garuda Miles, di mana kita bisa melakukan redeem miles dan bisa mendapatkan tiket pesawat gratis.
Sekian penjelasan mengenai Customer Relationship Management.